SOP pemberian obat secara rektal atau suppositoria. Sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kami mengetahui dulu anatomi manusia terutama bagian rektal. Pengertian: SOP pemberian obat suppositoria merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk memberikan terapi sesuai advis melalui rektal dan membran mukosa sehingga obat dapat diserap dan mendapatkan efek lokal atau sistemik. Tujuannya adalah ada dua tujuan umum dalam pemberian obat secara rektal atau suppositoria, yaitu mendapatkan efek obat secara lokal atau sistemik, melunakkan feses sehingga dapat keluar dengan mudah. Prosedur tindakan: perhatikan dengan teliti obat yang akan diberikan. Pastikan melakukan prinsip 7 benar dalam pemberian obat. 7 prinsip pemberian obat. Persiapan alat. Apa saja yang akan kita butuhkan? Kardeks obat atau buku catatan pemberian obat pada pasien. Obat suppositoria atau pastikan rutenya benar. Lihat di kemasan apakah dengan suppositoria atau bukan. Gel pelumas, sarung tangan bersih, tisu, persiapan pasien. Kaji ulang terapi yang diminta dokter. Lihat dengan jelas nama obat, rute, dosis, dan waktu pemberian. Jika tulisan tidak jelas, tanya petugas lain atau konfirmasi ulang ke dokter penanggung jawabnya. Lakukan cuci tangan. Pakai sarung tangan, jaga privasi pasien dengan menutup sampiran, pintu atau jendela. Nyalakan lampu jika pencahayaan kurang. Prosedur atau langkah tindakan: pastikan identitas pasien benar, tanya nama pasien, lihat kembali label obat apakah sama dengan buku catatan. Posisikan pasien dengan posisi Sims, yaitu pasien miring dan tungkai bagian atas fleksi ke depan. Pastikan pasien tetap memakai selimut kecuali bagian rektal saja. Buka kemasan obat dan olesi dengan gel pada ujung obat. Olesi juga telunjuk kita dengan gel atau telunjuk diolesi gel agar membantu mendorong obat lebih dalam. Minta klien untuk rileks dan menarik napas. Anjurkan pasien untuk tidak mengeden ataupun menahan anusnya. Masukkan secara perlahan sampai obat terasa menempel pada dinding rektal. Untuk kedalaman pada orang dewasa biasanya 10 cm dari luar, sedangkan pada anak atau bayi kurang lebih 5 cm. Keluarkan jari tangan dan usap anus klien dengan tisu. Anjurkan pasien tetap dalam posisi Sims selama kurang lebih 5 menit. Bila obat yang digunakan adalah obat pencahar, pastikan bel pasien menyala sehingga ketika pasien sudah merasakan ingin BAB dapat meminta bantuan perawat untuk memakai pispot atau pergi ke kamar mandi. Jika pasien mampu secara mandiri, dapat anjurkan untuk ke kamar mandi jika sudah merasa ingin BAB. Lepaskan sarung tangan dengan membalik bagian dalam jadi di luar, lalu buang sarung tangan ke tempat yang telah disediakan. Lakukan cuci tangan. Catat pemberian obat baik dosis, rute, atau waktu pemberian. Berikut video yang akan saya paparkan. Terima kasih. Pemberian obat yang dilakukan melalui anus, dan obat ini bertujuan untuk mengobati infeksi lokal, memberikan efek lokal dan sistemik. Untuk indikasinya, obat ini untuk pasien yang terkena hemoroid atau biasa disebut dengan wasir, dan pasien konstipasi. Dan kontraindikasinya adalah pada pasien yang telah melakukan pembedahan persiapan alatnya. Ada bengkok, perlat, buku obat, dan kemudian obat suppositoria, gel pelumas, tisu, dan sepasang sarung tangan bersih. Pertama adalah persiapan klien dan lingkungan. Pertama, perkenalan. Selamat pagi Bapak, dengan saya Pak Viva. Setelah itu identifikasi klien. Apakah benar dengan Bapak Mardi? Oh iya. Setelah itu lihat gelang tangannya. Permisi Bapak. Setelah itu menutup strap atau gorden untuk menjaga privasi klien. Dan setelah itu memeriksa kembali orderan obat dan kemudian mencuci tangan. Sebelum melakukan prosedur tindakan keperawatan, hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik 6 langkah dan masing-masing 4 kali setiap hitungan. Pertama, sisihkan lengan baju.
Buka keran air, basahi tangan. Ambil sabun secukupnya. Lalu gosokkan telapak tangan 1, 2, 3, 4. Dan kemudian telapak kanan di atas punggung tangan kiri 1, 2, 3, 4. Kemudian sebaliknya 1, 2, 3, 4. Dan kemudian telapak tangan dengan telapak dan jari saling terkait 1, 2, 3, 4. Lalu letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci 1, 2, 3. Jempol kiri digosok memutar 1, 2, 3, 4. Kemudian sebaliknya 1, 2, 3, 4. Lalu jari kanan menguncup dan gosok memutar 1, 2, 3, 4. Dan sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kemudian bilas. Setelah itu tutup keran air menggunakan siku dan keringkan telapak tangan. Prosedur tindakan yaitu dengan mengatur posisi klien. Permisi Bapak, apakah Bapak bisa mengiringkan badan? Saya bantu ya Bapak. Dalam hitungan ketiga kita miring ya Pak. 1, 2, 3. Dengan kaki fleksi ke depan. Sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, memasang perlak. Ambil obat suppositoria dan buka obat dari kemasannya. Gel di ujung obat. Beri gel di ujung telunjuk jari. Masukkan tangan ke dalam anus klien. Anjurkan klien untuk menarik nafas dalam melalui hidung, kemudian mengeluarkannya lewat mulut, gunanya untuk merelaksasikan sphincter anus. Permisi Bapak, sebelum saya memasukkan obat, tarik nafas panjang ya Pak. Anus klien menggunakan tangan non-dominan seperti ini. Permisi Bapak, dalam hitungan ketiga tarik nafas ya Bapak. 1, 2, 3. Masukkan obat suppositoria melalui sphincter ani dan mengenai ujung rektal dan kedalaman 10 cm untuk orang dewasa dan 5 cm untuk anak-anak. Dan kemudian keluarkan jari dan bersihkan anus klien. Setelah itu buang tisu pada bengkok. Mengangkat perlak, melepas sarung tangan, merapikan klien. Permisi Bapak, saya bantu untuk berbaring kembali. Dan setelah itu anjurkan klien untuk tetap berbaring atau miring dalam waktu kurang lebih 5 menit. Jika obat suppositoria mengandung pelunak feses, maka dekatkan bel dari jangkauan klien. Dan setelah itu merapikan alat. Dan jangan lupa untuk